Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 10 akuntansi akan mempresentasikan tugas administrasi umum bab 2, yaitu karakteristik administrasi perkantoran. Bagian pertama, karakteristik administrasi perkantoran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bersifat memberi pelayanan. Yang kedua, bersifat terbuka luas. Yang ketiga, bersifat merembet ke segenap bagian organisasi atau adanya pemancaran pekerjaan. Dan yang terakhir, dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Bersifat memberikan pelayanan artinya melayani pelaksanaan pekerjaan operatif atau tugas-tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan untuk membantu orang-orang dalam mengerjakan pekerjaannya secara lebih efektif dengan mempergunakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya, bagian penjualan dibantu dalam pekerjaan menjual produk. Bagian permodalan terbantu dalam memelihara bukti tertulis mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Yang ketiga, bagian produksi dibantu untuk memperbaiki pelayanan dan menentukan biaya-biaya yang lebih rendah. Walaupun hal-hal tersebut penting dalam suatu organisasi, namun semuanya hanya merupakan pekerjaan kantor yang bersifat pelayanan dan tidak dapat langsung memberikan keuntungan sebagaimana yang dilakukan oleh pekerja operatif. Yang kedua, bersifat terbuka luas, artinya memberikan kemudahan atau meringankan di dalam melakukan aktivitas pekerjaan kantor, karena pekerjaan kantor merupakan media yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Misalnya, memudahkan dalam usaha-usaha menambah output, memudahkan dalam memberikan dorongan pegawai-pegawai, memudahkan dalam pembelian bahan, dan lain-lain. Yang ketiga, bersifat merembet ke segenap bagian organisasi. Artinya, pekerjaan kantor yang tidak hanya dikerjakan dalam suatu bagian, tetapi dikerjakan dalam tiap-tiap bagian dari sebuah perusahaan. Pekerjaan ini akan merembet dari pucuk pimpinan tertinggi sampai ke satuan kerja terbawah, dan dalam pelaksanaannya dapat mencapai segala tempat dan tidak terbatas di mana tempatnya. Bagian yang terakhir dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Dilaksanakan oleh pihak seluruh organisasi artinya semua akibat pekerjaan kantor yang terpancar dan merembet ke setiap bagian, maka pekerjaan kantor itu dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh orang yang ada dalam organisasi dan tidak akan menjadi monopoli kelompok karyawan tertentu, tetapi dikerjakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Bagian kedua, asas-asas manajemen perkantoran. Ada 3 bagian. Yang pertama, asas sentralisasi atau pemusatan. Yang kedua, asas desentralisasi atau asas penyebaran. Dan yang terakhir, asas dekonsentralisasi. Asas sentralisasi atau pemusatan yaitu pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor dari suatu bagian atau unit tertentu atau kelompok tunggal, dan manajemennya diserahkan kepada satu orang yang khusus bertanggung jawab dalam aktivitas perkantoran. Pelayanan kantor yang dapat dipusatkan atau disentralisasikan diantaranya surat masuk dan keluar, metode dan media komunikasi, penerimaan tamu, penggandaan warkat atau fotokopi, penyimpanan arsip, pengetikan, pekerjaan menghitung, pengawasan formulir, perlengkapan kantor, catatan-catatan kehadiran, dan penempatan atau latihan pegawai kantor. Asas sentralisasi ini mempunyai kebaikan, diantaranya kegiatan kantor dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidang perkantoran. Mesin-mesin kantor dapat didaya gunakan sepenuhnya.
Keseragaman dapat dicapai atau metode-metode pekerjaan dapat diterapkan secara cepat dan seragam. Latihan-latihan karyawan kantor dapat ditingkatkan. Biaya pelaksanaan pekerjaan kantor dapat dihemat. Adanya fleksibilitas dalam organisasi dapat mencegah duplikat fungsi atau arsip. Dapat dipekerjakan kaum spesialis yang cakap, mudah melakukan pengawasan, dan mudah meratakan badan kerja kegiatan kantor. Ada juga kerugian asas sentralisasi, diantaranya kegiatan kantor yang disentralisasikan belum tentu dapat menjamin dan melayani kebutuhan khusus dari tiap-tiap bagian. Prosedur pelaksanaan kerja berbelit-belit, adanya pengawasan yang ketat, dan dapat menimbulkan frustasi, dan dapat menambah pekerjaan tata usaha dan surat menyurat. Yang terakhir, lambat dalam pelaksanaan tugas, sebab dengan memusatkan semua pekerjaan kantor, maka tidak mungkin untuk menampung semua pekerjaan pada saat waktu yang sama, sehingga pekerjaan kantor yang penting memerlukan waktu cepat akan mengalami kelambatan atau tertunda. Yang kedua, asas desentralisasi atau asas penyebaran, yaitu asas pemancaran atau penyebaran di mana masing-masing bagian pokok bekerja sebagai suatu kesatuan yang seakan-akan berdiri sendiri. Asas yang terakhir, asas dekonsentralisasi merupakan sistem asas kombinasi antara asas sentralisasi dengan asas desentralisasi yang unit pelayanannya bertanggung jawab atas pekerjaan kantor yang berada pada seluruh organisasi. Bagian ketiga, pengertian pekerjaan kantor. Setiap organisasi besar maupun kecil dengan tujuan yang berbeda-beda, tentu di dalamnya terdapat bagian yang melaksanakan tugas pokok dan bagian-bagian lain yang melaksanakan tugas penunjang. Salah satu yang melaksanakan tugas penunjang adalah pekerjaan kantor. Dalam bahasa Inggris, pekerjaan kantor disebut office work, serial work, atau pekerjaan tulis, dan paperwork atau pekerjaan kertas, yaitu segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencetak, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha bersama. Bagian keempat, peranan pekerjaan kantor, di antaranya menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi agar dapat membuat keputusan yang tepat, melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif, yaitu menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan dan keterangan ini untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan secara lebih baik. Yang ketiga, melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi karena berfungsi sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Yang keempat, membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan, yaitu mempunyai peranan untuk melancarkan kehidupan dan perkembangan suatu organisasi dalam keseluruhannya, karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Yang terakhir, sebagai pusat ingatan, bahan, dan dokumen yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan organisasi dapat dicapai semaksimal mungkin. Bagian kelima, ciri-ciri pekerjaan kantor, diantaranya bersifat pelayanan, bersifat merembet ke segenap bagian dalam organisasi, dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi yang dengan adanya pekerjaan kantor. Bersifat pelayanan yaitu bahwa pekerjaan kantor melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Bersifat merembet ke segenap bagian dalam organisasi, yaitu pekerjaan kantor diperlukan
di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Pekerjaan kantor terdapat dalam kantor, dari pucuk pimpinan sampai ke ruang kerja satuan organisasi terbawah. Yang terakhir, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Dengan adanya pekerjaan kantor, semua usaha dapat mencapai segala tempat dan tidak hanya terbatas dalam lingkungan bangunan, gedung, atau kantor dari suatu usaha yang bersangkutan. Bagian ke-6, fungsi-fungsi pekerjaan kantor, diantaranya menerima keterangan, mencatat keterangan, mengolah keterangan, memberikan keterangan, dan melindungi harta kekayaan. Bagian terakhir, jenis-jenis pekerjaan kantor, ada 8 bagian: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, melakukan komunikasi, dan menghitung. Menghimpun yaitu kegiatan-kegiatan yang mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang terjadi dari belum ada atau berserakan di mana-mana menjadi keterangan yang siap untuk dipergunakan jika diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu kegiatan menumbuhkan berbagai peralatan tulis untuk mengelola keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah, yaitu mengerjakan keterangan dengan berbagai cara, kemudian disajikan dalam bentuk konsep yang lengkap, sehingga mempunyai kegunaan dalam bentuk konsep sebagai bahan dalam pengambilan keputusan maupun untuk kelangsungan kehidupan organisasi itu sendiri. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperbanyak suatu warkat seperti surat, undangan, blanko, dan sebagainya. Berbagai cara dan alat sejumlah yang digunakan. Mengirim, yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan informasi baik melalui surat maupun langsung dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh sesuatu dengan berbagai cara dan tempat dan alat di tempat tertentu yang aman, tetapi juga mudah menemukannya kembali jika kita memerlukan. Yang ketujuh, melakukan komunikasi, yaitu melakukan hubungan komunikasi yang dijalankan oleh setiap pekerjaan kantor, baik dengan pihak lain di luar organisasi maupun di dalam organisasi itu sendiri. Yang terakhir, menghitung. Pada umumnya lebih banyak berhubungan dengan masalah uang. Diketahui bahwa kantor atau badan usaha lainnya pasti terlibat dengan keluar dan setiap anggotanya pasti membutuhkan biaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.